Oke guys, kali ini saya coba untuk menjawab pertanyaan dari teman terkait dengan konten yang ini nih. Jadi saya pernah bikin konten terkait dengan modifikasi voltase untuk timbangan digital. Jadi saya coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau sambil dipasang baterai cas bisa ngisi nggak? Nah ini pertanyaan yang ada dua nih, maksudnya ada dua nih. Dipasang baterai casnya itu atau dipasang baterai cas saja atau memang sekaligus juga sambil dicas, karena ada dua kemungkinan. Oke, saya jawab ya. Jadi gini nih, menurut saya nih ya, klaim saya gitu, sebenarnya nggak masalah, bisa aja, tapi ada dua hal yang akan berbeda gitu. Kalau kalian itu menggunakan baterai yang langsung ditanam di situ, itu kan dia nggak ada gangguan dari energi lain atau voltase lainnya. Misalkan contoh begini, kalian tuh biasa pakai baterai yang beli di warung tuh, yang 1,5 1,5 1,5 gitu ya, kali dua berarti kan 3 volt ya. Nah ketika kalian ganti dengan baterai yang 3 volt juga, artinya yang recharge ya, yang casan gitu ya, artinya kan ditanam tuh di situ. Nah itu nggak masalah guys, kalau menurut saya ya, nggak masalah, karena sama-sama 3 volt. Udah itu dia stabil voltasenya, dia nggak akan berubah. Tapi ketika kalian itu ganti dengan sistem casan, misalkan contoh begini nih, kayak adaptor lah ya, dicolok gitu ya. Nah ini sebenarnya saya tidak menyarankan seperti yang di konten saya bilang saya lakukan itu. Kenapa? Itu kalian lakukan itu ketika kalian kondisi mendesak atau benar-benar tidak ada pilihan lain. Misalkan gak ada baterai, yang saya bilang itu kan lokasi, mungkin rumah kalian itu jauh lah di kampung atau apa gitu ya. Terus mau beli baterai aksesnya susah, tapi kita punya adaptor. Terus 3 volt juga. Ya mungkin itu bisa kalian coba sebagai alternatif. Kenapa nggak saya rekomendasikan? Karena begini guys ya, ini panjang ceritanya, ini saya akan coba bahas panjang. Jadi di listrik itu, listrik yang kita colok itu di 220 volt ya, apakah dia benar-benar 220 volt keluarannya? Sedangkan di rumah itu 220 volt itu nggak valid guys. Kadang dia naik menjadi 230 volt. Terus dia juga kadang turun menjadi 210 volt. Kalau untuk alat elektronik yang di rumah itu, seperti kayak kulkas, AC, mixer, dan lain-lain ya, itu mempunyai toleransi tegangan. Bisa jadi dia terima, mau naik dikit, turun dikit, dia masih terima. Tapi ada beberapa elektronik, mereka itu tidak punya toleransi. Ya saya nggak tahu ya, misalkan contoh begini, contoh. Ini timbangan digital, kita bicara tentang timbangan digital aja ya. Timbangan digital ini kan mesinnya udah dikunci nih, misalkan dia 3 volt gitu. Udah itu kalian kasih menggunakan casan nih, langsung colok casan. Apakah dia mesinnya punya toleransi di atas 3 volt? Jikalau misalkan listriknya berubah. Jikalau misalkan tadinya 220 volt, dia menjadi 203 volt, otomatis yang keluaran daripada adaptor itu kan akan berubah juga. Dia akan naik juga, nggak 3 volt, tapi 3 lebih gitu. Nah mesinnya ini yang jadi masalah. Kalau mesin ini dia punya toleransi, nggak masalah. Karena ada mesin yang punya toleransi ya, misalkan 3 volt sampai 5 volt. Berarti dia bisa bekerja di 3 volt sampai 5 volt. Mau dikasih 4 volt, mau dikasih 5 volt nggak masalah. Tapi ada mesin-mesin juga yang seperti kayak terkunci gitu, dengan 3 volt ya 3 volt aja. Yang saya lakukan itu adalah kondisi darurat, ya kan. Supaya apa? Supaya kalian itu untuk yang rumah-rumahnya di daerah perkampungan, kalian bisa mempunyai alternatif energi untuk kondisi darurat ya, kondisi darurat ya. Kenapa saya sarankan untuk menggunakan baterai? Karena baterai itu dia tidak berubah. Kalau misalkan tegangannya itu 3 volt ya 3 volt. Terus terkait dengan arus nih, yang saling sering jadi masalah itu arus ya, ampere gitu ya. Ada beda antara voltase dengan ampere. Orang juga banyak yang salah arti dan belum paham tentang ampere dan voltase. Ini beda guys. Kalau ampere itu seperti ini guys. Saya andaikan dengan power bank aja guys ya. Power bank ya. Power bank itu kan kalian sering lihat ya. Power bank itu ada yang punya kemampuan
tahan sampai berhari-hari kan. Nah, itu disebabkan oleh siapa? Apa yang menyebabkan power bank itu bisa bertahan berhari-hari? Sebenarnya kemampuan dia nyimpan energinya lebih besar dan banyak, tapi yang disalurkannya itu kecil. Nah, ibaratnya begini, air nih ya, air ditampung di toren lah ya. Area toren yang 500, kemampuan 500 liter dengan yang 5.000 liter, itu kan pasti beda, guys. Sama seperti arus juga. Arus juga itu, kalau misalkan kalian kasih arus yang besar, itu nggak masalah, guys. Justru lebih bagus, karena lebih tahan daripada arus yang kecil. Kayak baterai-baterai yang kita jual di pasaran itu arusnya kecil. Jadi kalau misalkan dipakai baru berapa hari juga baterainya habis. Tapi kalau misalkan kalian punya baterai yang ampernya besar, artinya itu ada kemampuan untuk ngisinya itu besar. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah kalau pakai 3,7 volt bisa nggak, Kak? Sebenarnya gini ya, yang saya bilang tadi, guys. Jadi setiap mesin itu punya toleransi atau tidak. Namanya berikan voltase yang sesuai dengan yang awalnya. Misalkan dia pakai baterai 3 volt atau baterai ya 1,5 kali 2 kan 3 volt tuh. Berarti kalian ganti juga cari yang 3 volt, jangan sampai lebih. Kalau lebih ya saya tidak bilang itu aman atau tidak ya. Nah, yang saya bilang tadi aman itu ketika kalian mempunyai ampere yang berbeda, ya itu ampere aman. Tapi kalau voltase ini sangat rawan, guys, karena voltase itu ya sumber masalah, kadang-kadang orang nggak tahu ya meledak gitu loh. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau untuk timbangan digital laundry atau buah sama nggak bang sistem kerjanya? Sama aja, guys. Sistem kerjanya itu sama aja, cuman bedanya itu dia kalau yang gede itu kan dia menggunakan arus 220 volt ya, jadi langsung dicolokin ke listrik besar gitu ya. Tapi pada dasarnya sistem kerjanya itu begini, ketika kalian colok ke 220 volt itu sebenarnya di dalam itu dia menggunakan trafo. Trafo itu adalah fungsinya untuk menurunkan tegangan yang tadinya 220 volt setelah melalui trafo lilitan apa tuh kawat itu, dia akan diturunkan tegangan menjadi 12 volt atau pokoknya DC lah. Harusnya itu diolah menjadi DC dan masuk ke mesinnya itu menjadi DC gitu. Jadi sebenarnya kalau sistem mesin itu sama aja, cuma bedanya itu adalah karena kalian di rumahnya itu repot kalau misalkan nyari baterai yang saya bilang tadi. Kalau baterai kan repot diganti terus ya. Nah, mungkin dari pabrik itu memang sengaja membuat sistemnya seperti itu. Kalau misalkan mau modif menjadi baterai, berarti kalian buang tuh di bagian apa? Arus tingginya yang dari 20 volt atau apa, ya kalian rubah menjadi 12 volt ya atau berapa volt, tapi kalian harus tahu dulu nih mesin ini berapa sih membutuhkan tegangannya gitu. Makanya saya bilang tadi yang penting itu tegangannya, guys. Kalian perhatikan tegangannya berapa. Mesin itu juga mempunyai minimal tegangan untuk dia bisa bekerja gitu. Contoh misalkan begini, dia bisa bekerja di tegangan 3 volt. Terus kalian paksa nih karena kalian adanya cuman 2,5 volt atau 1,5 volt, kalian paksa aja. Yang nggak bakal bisa bekerja mesinnya. Makanya saya bilang mesin itu berapa sih dia bisa bekerjanya. Jadi bikin guys konten untuk menjawab pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di konten berikutnya guys.